Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Jasril selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Febrian Idrus, mahasiswa semester 1 Universitas Terbuka, jurusan manajemen. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Baik, saya di sini mencoba untuk mempresentasikan apa itu COVID-19. Pengertian COVID-19 yaitu menurut WHO tahun 2020 penyakit coronavirus disease 2019 dalam kurung COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang tua dan orang-orang yang memiliki komorbid seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker kemungkinan tertular COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. CO diambil dari corona, VI virus, dan D disease dalam kurung penyakit. Sebelumnya penyakit ini disebut 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome dalam kurung SARS dan beberapa jenis virus flu biasa. Menurut Sun et al. UNICEF 2020, COVID-19 adalah penyakit coronavirus zoonosis ketiga yang diketahui setelah SARS dan sindrom pernafasan Timur Tengah. Menurut Gennaro et al. Tahun 2020, penyakit coronavirus 2019 adalah virus RNA dengan penampakan seperti mahkota di bawah mikroskop elektron karena adanya paku glikoprotein pada amplopnya. Baik, di sini menjadi penyebab COVID-19 yaitu COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yaitu virus jenis baru dari coronavirus, kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru seperti pneumonia. Pada penghujung tahun 2020, beberapa laporan kasus menyebutkan bahwa virus corona telah bermutasi menular menjadi beberapa jenis atau varian baru, misalnya varian Delta. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Selain itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut. Yang pertama, tindak sengaja menghirup percikan ludah dalam kurung droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Kemudian memegang mulut, hidung atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang atau gagang pintu dan lain-lain, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Jenis-jenis COVID-19 yaitu menurut WHO sudah ditemukan beberapa varian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Berikut rincian jenis varian terbaru tahun 2020. Yang pertama yaitu varian Alpha yang pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020.
Varian Beta yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada Mei tahun 2020. Varian Gamma yang pertama kali ditemukan di Brazil pada November tahun 2020. Kemudian varian Delta yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober tahun 2020. Varian Kappa yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober tahun 2020. Varian Lambda yang pertama kali ditemukan di Peru pada Desember tahun 2020. Dan terakhir yaitu varian MU yang pertama kali ditemukan di Kolombia pada Januari tahun 2021. Kemudian dampak COVID-19 bagi perekonomian di Indonesia, yaitu setelah hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret tahun 2020. Setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakang ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. 1 dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Dan beribu-ribu orang menderita karena beberapa dari perusahaan mem-PHK karyawannya semenjak dari pandemi COVID-19. Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sebuah paket stimulus fiskal skala besar melalui program pemulihan ekonomi nasional dalam kurung PEN. Dalam aspek jumlah anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi ini, Indonesia berada pada peringkat 5 besar dari negara-negara di wilayah Asia Pasifik pada tahun 2020. Pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar 695,2 triliun untuk PEN ini, untuk program pemulihan ekonomi. Kemudian Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program pelindungan sosialnya untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Kemudian dampak dari pandemi COVID-19 akan terus dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat selama tahun 2021. Meskipun demikian, ketangkapan perlu diteruskan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Mitra pembangunan di Indonesia siap membantu dalam upaya ini. Baik untuk penanggulangan dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19, yaitu pemerintah daerah sudah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan nasional. Pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah ini. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia. Triwulan 2 selanjutnya triwulan 4 diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara itu pada tahun 2021 diharapkan ekonomi nasional akan mengalami recovery secara signifikan. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan pemerintah, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan
dan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dan daya beli masyarakat sangat kuat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi dan kemampuan daya beli ini. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN dan APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effect yang signifikan. Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah telah memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultra mikro, penjaminan modal kerja sampai 10 miliar rupiah, dan pemberian insentif pajak, misalnya pajak penghasilan, ditanggung pemerintah untuk korporasi. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Mari bekerjasama membangun sinergi untuk memulihkan perekonomian nasional. Sekian penjelasan dari saya mengenai dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Jika ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat atau tidak sesuai, mohon dimaafkan. Atas perhatian Bapak Tutor yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa lainnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.